6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masyarakat dianjurkan kalau mau ambil bisa mengambil APK itu. Artinya bahwa untuk APK itu. Dan tahun depan kita akan bangun lagi beberapa tempat sampah mangkilo ini di pusat-pusat kecamatan. Selamat pagi. Dari Jalan Limbolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Memasuki masa tenang Pilkada 2024, pembersihan alat peraga kampanye di Kota Bau-Bau mulai dilakukan. Masyarakat bisa ikut terlibat dalam pembersihan APK ini. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau akan bangun inovasi sampah mangkilo di 4 kecamatan padat penduduk dengan penempatan 1 mesin pengacah sampah. Saya Rizka Rina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Senin 25 November 2024. Kami hadirkan informasi pertama. Memasuki masa tenang Pilkada 2024, pembersihan alat peraga kampanye di Kota Bau-Bau mulai dilakukan. Masyarakat bisa ikut terlibat dalam pembersihan APK ini. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Masyarakat dianjurkan kalau mau ambil bisa mengambil APK itu. Artinya bahwa untuk APK itu. Memasuki masa tenang Pilkada 2024, pembersihan alat peraga kampanye APK pasangan calon paslon kepala daerah Kota Bau-Bau mulai dilakukan selama 2 hari pada 24 sampai 25 November. Masyarakat bisa ikut terlibat dalam pembersihan APK ini. Hal tersebut diungkapkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kasat Pol PP Bau-Bau LM Takdir. Ia mengatakan sesuai hasil rapat bersama dengan KPU, Bawaslu, dan LO Paslon Kepala Daerah, masyarakat dibolehkan terlibat membersihkan dan mengambil semua APK. Kecuali lanjut takdir, APK yang terpasang di papan iklan yang dikelola pihak ketiga akan diturunkan sendiri oleh LO Paslon. Masyarakat dianjurkan kalau mau ambil bisa mengambil APK itu. Artinya bahwa untuk APK itu oleh siapapun bisa mengambil, membersihkan apabila di depan rumah ataupun di luar rumah atau di mana saja. Itu kesepakatannya kita dalam bentuk berita acara waktu rapat kemarin. Artinya siapa saja yang membutuhkan silakan diambil. Kemudian juga ditambahkan untuk yang di billboard itu, jadi itu sudah disepakati untuk yang di billboard ataupun di tempat-tempat yang oleh pihak ketiga, yaitu diturunkan sendiri oleh IO-nya. Takdir berharap dengan pelibatan masyarakat ini pembersihan APK bisa cepat tuntas. Ia juga mengatakan dalam pembersihan APK, Satpol PP Bau-Bau menurunkan sebanyak 40 personel dibantu unsur KPU dan Bawaslu serta LO Paslon. Takdir mengatakan pembersihan APK hari pertama pada Minggu 24 November menyasar 4 kecamatan, yakni Kecamatan Wolio, Murhum, Betuambari, dan Batu Puaro. Sedangkan pada hari kedua, Senin 25 November, di Kecamatan Sorowolio, Bungi, Lea-Lea, dan Kecamatan Kokalukuna. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. PJ Gubernur Anda Budi Revianto melalui Sekda Sultra Asron Lio memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap upaya tak pernah henti yang dilakukan Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan pemahaman dan rasa cinta terhadap bahasa negara di Bumianoa. Salah satu upaya tersebut melalui kegiatan evaluasi dan apresiasi pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan dokumen lembaga oleh Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menghadirkan para tokoh penting yang dibuka agar senantiasa mendukung program pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan dokumen lembaga. Dengan demikian kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang menghargai perjuangan pahlawan sekaligus sebagai bukti bahwa bangsa yang menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia sebagaimana bunyi butir ketiga Sumpah Pemuda. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau akan bangun inovasi sampah mangkilo di 4 kecamatan padat penduduk dengan menempatkan 1 mesin pencacah sampah. Selengkapnya reporter RRI Bau Ode Nurliani melaporkan. Pengurangan sampah secara signifikan menjadi langkah konkret yang sedang diupayakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau untuk mereduksi jumlah sampah yang kian menumpuk setiap saat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau mencatat produksi sampah setiap harinya mencapai 91 ton per hari. Angka tersebut meningkat hingga 10% saat ada kegiatan akbar daerah maupun perayaan hari besar keagamaan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau Halvia mengatakan untuk mengurangi timbulan sampah secara signifikan, selain di Pasar Wameo tahun 2025 mendatang, pihaknya akan membangun sistem penataan, pengelolaan, pemasaran bank sampah atau TPS 3R dan komposter yang disebut inovasi sampah mangkilo di 4 kecamatan terbesar di daerah ini. Inovasi sampah mangkilo yang akan didirikan di 4 kecamatan yakni Batu Puaro, Batu Ambari, Murhum dan Kecamatan Wolio akan dilengkapi dengan mesin pencacah sampah organik. Dan tahun depan kita akan bangun lagi beberapa tempat sampah mangkilo ini di pusat-pusat kecamatan. Jadi tidak ada yang bau gitu. Sampah yang diproses di sampah mangkilo ini tidak berbau. Di 4 kecamatan terbesar dulu, seperti Kecamatan Wolio, Kecamatan Murhum, Kecamatan Batu Puaro, dan Kecamatan Batu Ambari. Lanjut Halvia, kecamatan tersebut rata-rata penyumbang sampah terbanyak karena merupakan wilayah pusat kota dengan tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi. Setiap kecamatan akan ditempatkan 1 alat pencacah. Hasil cacahan sampah akan diolah menjadi pupuk kompos sebagai pupuk terbaik tanaman. Dalam sistem pengolahan sampah mangkilo, warga juga dapat menukarkan sampah daur ulang dengan pupuk kompos, uang maupun paving block dari sampah yang telah disediakan pemerintah. Sejauh ini alat pencacah baru terpasang di Pasar Wameo sebanyak 1 unit. Dinas Lingkungan Hidup rencananya akan menambah 2 unit alat pencacah lagi pada tahun 2025 mendatang. Wade Nuliani, reporter Bau melaporkan. Informasi terakhir, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan DCPB Sulawesi Tenggara mencatat perkembangan pendapatan dan hibah penerimaan perpajakan penerimaan negara bukan pajak PNBP sampai dengan tanggal 22 November 2024 mencapai 4 triliun rupiah lebih. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Syarwan mengatakan dari total penerimaan tersebut merupakan penerimaan dalam negeri dari penerimaan perpajakan sebesar 3 miliar 276,29 juta dan PNBP sebesar 798,22 miliar rupiah. Syarwan juga menjelaskan ada beberapa isu strategis pendapatan APBN yakni penerimaan perpajakan mengalami growth dibandingkan tahun sebelumnya yang sangat dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan dari PBB dan cukai sebelum keluarnya RKAB atau Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Perusahaan Pertambangan dari Kementerian ESDM menjadi indikasi penurunan di sektor PPN pertambangan. RKAB tahun ini akan berlaku untuk 3 tahun ke depan sehingga diberlakukan review yang lebih mendalam dibandingkan RKAB sebelumnya yang hanya berlaku 1 tahun. Lebih lanjut Syarwan mengatakan sedangkan isu lainnya yakni potensi penerimaan khususnya di bidang PNBP masih bisa dikembangkan lebih, khususnya jika diberikan kebijakan terkait fleksibilitas pengenaan tarif, serta kendala penerimaan di bidang kepabeanan adalah adanya kebijakan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan baik berupa pembebasan maupun kebijakan lainnya. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Memasuki masa tenang Pilkada 2024, pembersihan alat peraga kampanye di Kota Bau mulai dilakukan. Masyarakat bisa ikut terlibat dalam pembersihan APK ini. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau akan bangun inovasi sampah mangkilo di 4 kecamatan padat penduduk dengan menempatkan 1 mesin pencacah sampah. Demikian Warta Kepton pagi ini kami sampaikan. Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Sers Karina, selamat pagi dan sampai jumpa.
dari